Di tahun 2026 dalam bahasa Sunda tinggal kulit dan daging. Jadi karena tinggal kulit dan tulang. Karena tinggal kulit dan tulang maka komposisinya seperti ini. Komposisinya seperti ini. Tapi belanjanya mengalami peningkatan. Tidak apa-apa. Pegawai Provinsi Jawa Barat kehilangan daging, kehilangan lemak. Asal masih bisa bernapas. Nah, apa yang menjadi orientasi? Karena biarkan kami menembus dosa. Menembus dosa di mana? Dulu kami pesta dengan perjalanan dinas. Dulu kami pesta dengan dana rutin pemerintah. Maka hari ini, mulai nanti tanggal 2 Januari, kami berpuasa. Dan kami meyakini dengan cara berpuasa, justru kami akan menjadi manusia yang sakti. Teterak di kadek, teterak di pelet, itu yang penting. Nah, ini yang menjadi orientasi kita. Karena ini menjadi orientasi kita, ada catatan penting di badan legislasi. Saya bertemu dengan kasusnya perusahaan air mineral. Akhirnya kami akan melihat ada sebuah koreksi besar. Ada yang disebut dengan keadilan pajak. Baik pajak pemerintah pusat maupun pajak pemerintah daerah atau pajak daerah. Apa problemnya? Problemnya adalah desa penghasil pajak tidak pernah mengetahui bahwa desanya itu merupakan sumber pendapatan negara. Bahwa desanya adalah sumber pendapatan daerah. Dan saya ingin ada keadilan. Keadilannya adalah desa-desa dan kelurahan yang terhampar di seluruh provinsi Jawa Barat yang menghasilkan pajak bagi negara, pajak dari pemerintah bagi pemerintah provinsi, pajak bagi pemerintah kabupaten kota, dia harus menjadi prioritas utama dalam membangun keadilan pajak. Maka problem infrastrukturnya harus selesai. Problem pendidikannya harus selesai. Problem layanan kesehatannya harus selesai. Problem layanan air bersihnya harus selesai. Jangan sampai terjadi ironi. Di desa itu menghasilkan pajak 250 miliar per tahun. Tapi masih ada rumah dan tanpa sanitasi. Masih ada anak yang tidak sekolah. Masih ada masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Dan saya sudah meminta kepala Bapeda dalam minggu depan sudah bisa mengumumkan secara terbuka kepada publik Jawa Barat desa-desa penghasil pajak. Ini bagian transparansi. Kemudian yang berikutnya adalah desa-desa yang menjadi penyangga lingkungan. Dia menjadi daerah penghasil air. Dia menjadi penghasil oksigen. Dia bertugas menjaga banjir, menjaga longsor, menghasilkan karbon, menghasilkan air yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Maka ini pun harus diumumkan. Kenapa? Desa ini juga desa penyangga ekosistem yang harus mendapat perhatian utama. Karena tidak mungkin ada industri yang berkembang kalau dia tidak mendapat suplai air, suplai oksigen, suplai berbagai kebutuhan lainnya. Maka ini siklus ini berasal dari siklus hujan turun di gunung, airnya sampai ke laut. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan inilah yang akan menjadi orientasi kita. Karena saya ingin bersikap teknis administratif dalam menyelesaikan berbagai problem di Jawa Barat. Sehingga pola kerjanya adalah menyelesaikan masalah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Maka ada orientasi yang akan dibangun oleh Provinsi Jabar. Di pelaksanaan KUA PPAS 2026, kita masih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan sebagian memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar pemerintah kabupaten kota. Di 2027 kita akan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar kabupaten kota dan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar desa dan kelurahan.
Di 2028 kita akan fokus membangun investasi bagi kepentingan masyarakat desa dan kelurahan. Ini orientasinya. Orientasi ini bisa melihat dari grafik uang. Karena bagi saya belanja pemerintah provinsi adalah belanja investasi. Karena belanja investasi maka ada dua hal variabelnya, investasi yang bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat dan investasi yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses ini akan menjadi tren baru dalam tata kelola pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Maka tidak boleh lagi penyusunan pelaksanaan kegiatan pemerintah itu copy paste. Maka kalau kegiatannya copy paste, saya cenderung untuk tidak memberi alokasi dibanding dengan hanya melakukan copy paste terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena negeri ini dimulai dari Provinsi Jawa Barat harus memperlihatkan diri sebagai daerah. Diambil pajaknya, dieksploitasi sumber daya alamnya, tapi harus ada simpanan bagi kepentingan ke depan. Maka orientasi ini saya turunkan terhadap orientasi kabupaten kota. Maka di kabupaten kota kami sudah membuat kisi-kisi. Di antara kisi-kisi yang kami buat adalah 7,5% dari total APBD harus untuk infrastruktur jalan dan kelengkapannya. Karena kalau tidak di flat angka itu, maka belanja kabupaten kota tidak akan pernah terkendali. Maka nanti fungsi revisi atau persetujuan gubernur terhadap evaluasi anggaran kabupaten kota akan didasarkan pada kebutuhan dasar pembangunan masyarakat. Sehingga nanti kabupaten, kota, dan provinsi memiliki visi dan orientasi yang sama dalam landasan pergerakan pembangunan. Kalau provinsi infrastruktur jalan, maka jalannya harus terkoneksi ke jalan kabupaten, bahkan jalan desa. Kalau provinsi membangun infrastruktur pendidikan, maka SMA harus terkoneksi dengan SMP dan SD serta taman kanak-kanak. Kalau provinsi membangun infrastruktur rumah sakit rujukan, maka rumah sakit daerah dan puskesmas harus terkoneksi. Kalau provinsi membangun daerah aliran sungai dan membangun setu-setu atau situ-situ, maka itu harus terkoneksi ke kabupaten kota, sehingga pembangunannya dalam kaidah Sunda itu menjadi pembangunan yang sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Yang terakhir adalah bagaimana pembangunan itu agar berkelanjutan. Kalau selalu berulang-ulang di kita tentang sustainable, apa namanya istilahnya? Ya, pembangunan yang berkelanjutan. Ngomongnya di mana-mana. Pembangunan yang berkelanjutan, tidak akan ada pembangunan berkelanjutan kalau tambang-tambang tidak ditata. Kenapa? Tambang-tambang di gunung telah memporak-porandakan sumber-sumber air bersih. Telah menghancurkan infrastruktur jalan. Karena inilah kita akan punya orientasi itu hari ini. Orientasi untuk membenahi gunung-gunung, penambangan harus konektivitas dengan pembangunan di Jawa Barat. Maka kebijakannya adalah seluruh bahan tambang di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ini kebijakannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pemberian izin dari pemerintah provinsi terhadap pengusaha tambang harus didasari dengan MOU antara penyedia bahan tambang dengan pengguna bahan tambang. Dari MOU itu, maka kami sudah bisa membaca berapa keuangan yang bisa dibayarkan ke daerah-daerah sebagai pajak daerah. Kebutuhan sebuah perusahaan A untuk mengembangkan infrastruktur kawasan industri dibutuhkan 7 juta meter kubik kuari. Maka kami sudah bisa menghitung berapa pajak yang dibayarkan ke kas daerah kabupaten kota sebagai daerah penghasil tambang. Maka pajak itu hanya diorientasikan pada 3 hal. 1, untuk merecovery lingkungan atau reklamasi.
Yang kedua, menyelesaikan kemiskinan di daerah penghasil tambang. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang disebabkan kerusakan oleh pertambangan. Dan perlu diketahui bahwa berpuluh-puluh tahun para pengembang, saya tidak menyebut pengembang apa, di Jawa Barat menikmati tambang ilegal. Dan jumlahnya sangat banyak. Karena apa? Karena kebiasaan pengembang sebuah wilayah itu nyari preman lokal untuk gali di satu tempat, kemudian dikirim. Uangnya beredar bukan di masyarakat, tapi di orang-orang tertentu. Ini adalah upaya untuk melakukan penataan. Dan seluruh penataan ini adalah ingin melahirkan keberadaban. Kita tidak mungkin bangun jalan habis-habisan tahun ini, tapi dilewati oleh mobil dengan tonase di atas 30 ton. Dan terakhir saya sampaikan, kir yang dibuat selama ini, yang dikir bukan mobilnya, tapi surat-suratnya. Sehingga kebijakannya provinsi akan meminta kabupaten kota, kir dilakukan bukan oleh Dinas Perhubungan kabupaten kota. Kir mestinya dilakukan oleh perusahaan, bengkel resmi yang mengeluarkan mobil itu. Ini akan mengeluarkan peraturan gubernur. Sehingga nanti ketika mobilnya mengalami kecelakaan, maka yang bertanggung jawab adalah bengkel resmi dari perusahaan mobil tersebut. Ini cara membangun orientasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada dukungan, pada ketua, para wakil ketua, para ketua komisi, ketua badan, para anggota atas disahkannya 2 rancangan KUA PPAS 2026 dan persetujuan DPRD terhadap perubahan Propempeda tahun 2025. Kalau di pusat dulu adalah Badan Legislasi DPR RI. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ini adalah arah yang harus kita lakukan secara bersama. Dan saya ingatkan juga pada saudara sekretaris daerah untuk mempersiapkan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Karena apa? Jumlah keuangan kita makin menurun. Tidak boleh dihabiskan untuk struktur birokrasi yang terlalu banyak. Ini juga orientasi kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh pemuda di Jawa Barat yang sudah melaksanakan ulang tahunnya Sumpah Pemuda. Dan saya ucapkan terima kasih juga selamat ulang tahun buat Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat yang terus sebagai partai tertua di Indonesia berkiprah membangun kemitraan, menyiapkan kader-kader baru bagi kepentingan bangsa. Ingat Golkar, ingat mantan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.